Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 20 April 2023. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Bersyukur bahwa Engkau selalu setia menopang kami dalam segala aktivitas kami, dan kami boleh menikmati kasih Tuhan di hari ini. Bahkan ruang dan waktu Tuhan juga masih karuniakan untuk sejenak kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, karuniakan hikmat pengertian, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 19. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Tema renungan kita ialah meyakini kebangkitannya. Ungkanapai kamalimbangunanna. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan sinis dalam bahasa Toraja yang sering diungkapkan ketika seseorang tidak percaya terhadap sesuatu berita atau cerita yang dikatakan orang lain, yang berbunyi mindan tiro pasak dio dup pandang, atau siapa yang lihat pasar di ujung pandang. Kalau sekarang Makassar. Bukan tidak mungkin masih ada orang Kristen ketika mendengar cerita tentang kebangkitan dari antara orang mati akan mengatakan, apa mungkin orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali? Logika memang akan sulit dipercaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan kita telah percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, mereka yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Yesus dalam percakapannya dengan Marta dalam peristiwa kematian Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Injil Yohanes 11 ayat 25. Saudara-saudara, tidak ada artinya kita percaya jika tidak yakin akan kebangkitan Yesus. Karena itulah inti dari kepercayaan kita. Paulus meyakinkan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian yang pertama dan terutama harus dimiliki orang percaya adalah iman. Karena hanya dengan demikian kita dapat mengerti, menerima, dan percaya kepada firman Tuhan. Pikiran manusiawi kita tidak akan dapat menyelami rahasia kehendak-Nya.
Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan memahami kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu untuk terus meneguhkan iman kami, untuk senantiasa meyakini kebangkitan Kristus. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mampu memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Diberkatilah kami semua dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami, bahkan di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya dengan hikmat pengertian Allah, kami mampu melakukannya dengan benar. Anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang berjuang dalam perjalanan kehidupan ini, menerima upaya perawatan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati upaya yang sedang dilakukan, sehingga mereka akan juga tetap kuat dan teguh dalam iman, dan dengan kemurahan Tuhan yang sakit dipulihkan. Dalam duka cita yang dialami, juga Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan sejati, akan menopang, menguatkan jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Diberkati dan ditopanglah dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, untuk juga tetap mampu menjalani kehidupan ini dengan teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan jugalah yang akan terus menopang anak-anak kami untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan, bahkan dalam masa muda mereka untuk juga bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Orang tua kami dalam masa tua mereka diberkatilah selalu, menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kiranya mereka berbahagia, bersukacita senantiasa dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya juga kasih Tuhan akan terus menuntun gereja Tuhan dalam mengemban tanggung jawab memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini melalui kesaksian kami, persekutuan dan pelayanan kami. Tuhan dimuliakan dari tengah-tengah kehidupan kami. Untuk bangsa kami juga terus menaruh pengharapan kami Tuhan menolong, sehingga juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah jaga kesehatan, teruslah semangat dalam iman. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.